Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali menyebutkan akan asal usul manusia di dalam ayat suci Al-Quran. Allah mengatakan immahin, kemudian min alaqah, mudghah, nutfah, kemudian Allah juga mengatakan min maniyin yumna, dan banyak sekali Allah di dalam Al-Quran menyebutkan tentang asal usul manusia dari sesuatu yang menjijikkan, dari setetes air sperma, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, dan seterusnya sampai menjadi bentuk manusia di dalam rahim. Itu mengapa, apa hikmah? Ulama mengatakan hikmah daripada Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan banyak sekali dalam Al-Quran dan selalu dibaca, dan orang akan selalu ingat, selalu menyebutkan itu, jadi selalu ingat akan asal usulnya. Itu hikmahnya. Ulama mengatakan agar manusia tidak merasa hebat, tidak merasa paling wah, paling hebat, paling top. Dia tahu asal usulnya dari setetes air yang menjijikkan, sehingga dia tidak ada sifat sombong yang muncul. Selalu ingat, selalu dibaca, selalu didengar bahwasanya asal usulnya dari sesuatu yang menjijikkan, sehingga nggak ada sifat sombong ketika mau muncul. Dia tahu, wah, asal usulku dari sesuatu apa yang mau saya sombongkan, karena juga sesuatunya dari Allah. Kemudian juga ulama mengatakan supaya mereka manusia ini selalu mensyukuri nikmat Allah. Allah memberi nikmat yang luar biasa, yang asalnya dari setetes air mani, kemudian sama Allah dibentuk sampai menjadi satu bentuk manusia yang sempurna, yang bagus. Kalau lelaki dia kelihatan tampan, kemudian wanita tampak cantik, kemudian disusun oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika membentuk hidung di tempatnya, mata ditaruh di tempatnya, sehingga pas semua. Tartibnya Allah, aturannya Allah, itu semuanya pas, nggak ada yang kurang pas, tuh nggak ada, semuanya pas, semuanya terlihat bagus sekali, tidak ada jari jemari dan lain sebagainya di tempatnya. Nah, ini aturannya Allah subhanahu wa ta'ala sangat luar biasa, sehingga dia mensyukuri nikmat itu. Nikmat yang asalnya dia setetes air mani yang menjijikkan, kemudian sama Allah dirubah bentuknya menjadi manusia yang luar biasa. Belum lagi sama Allah nanti dihiasi dengan budi pekerti yang baik, jadi tampak bagus secara zahirnya dan juga bagus secara batinnya. Batinnya sama Allah ketika diberi akhlak atau moral, budi pekerti yang baik, jadi anak yang jujur, yang santun, sopan, dan lain sebagainya, berilmu, luar biasa. Ini hendaknya dia selalu mensyukuri nikmat tersebut, selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga hikmahnya dia akan mengetahui kebesaran Allah yang luar biasa, kemampuan Allah yang sangat hebat, akan merubah bentuk manusia yang asalnya setetes air mani, segumpal darah, subalding sama Allah diciptakan sampai menjadi manusia yang sempurna. Dia akan mengetahui luar biasa kemampuan Allah, luar biasa kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu dia akan mensyukuri itu. Nikmat lisan saja kalau mau kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat suci Al-Quran beliau mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsa. Kalau engkau mau menghitung-hitung satu nikmat, nah, Allah mengatakan nikmat, bukan ni'am, bukan dengan sigot jamak, tetapi Allah mengatakan nikmat, satu nikmat. Kalau kamu akan menghitungnya
di dalam satu nikmat itu ada berapa fungsi, ada berapa nikmat. Di dalam satu nikmat itu kamu tidak akan bisa menghitungnya. Contoh lisan saja, lisan, satu potong daging lisan ini ya, lidah itu yang nggak ada tulangnya, tapi dengan lidah kita bisa merasakan berbagai macam rasa, ribuan jutaan rasa makanan, rasa minuman, yang asin, yang manis, yang pedas, yang hambar, terus dan seterusnya dan seterusnya. Apa saja makanannya, lezat dan tidak lezatnya kita rasakan dengan lisan. Dan setiap lisan orang beda-beda. Lisan orang mempunyai perbedaan. Jadi maksudnya dia merasakan ini enak, mungkin lisan yang lain ini kurang. Bagi saya kurang, tapi menurut yang satu lagi sudah enak. Nah, itu dengan lisan. Dengan lisan seseorang bisa berbicara dengan ribuan jutaan bahasa. Mau berbicara dengan bahasa Arab ya pakai lisan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apa saja pakai lisan berbicara. Kalau nggak ada lisannya nggak bisa berbicara, nggak akan bisa juga merasakan rasa makanan dan minuman. Dengan lisan juga seseorang bisa mengungkapkan isi hatinya. Ketika dia merasa gundah, dia merasa lapar, dia merasa haus, dia sakit, dan dia akan bisa mengungkapkan apa yang dia rasa dengan lisan. Karena orang nggak akan tahu apa yang ada dalam hatinya, apa yang dia rasakan, tapi dia bisa mengungkapkan dengan lisan. Luar biasa. Dengan lisan juga seseorang bisa dekat kepada Allah, selalu berzikir, selalu membaca Al-Quran, dan itu fungsi lisan yang luar biasa. Nah, fungsi lisan yang sangat luar biasa itu untuk berzikir, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca ayat suci Al-Quran, bersolawat dan lain sebagainya, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan lisan juga orang akan bisa jauh daripada Allah. Yang lisannya selalu berkata kotor, selalu berdusta, bahkan dengan lisan orang bisa keluar dari ranah Islam. Dengan lisan orang yang asalnya non muslim bisa masuk ke dalam ranah Islam dengan membaca lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan lisan seseorang bisa mengadu satu suku, dua kubu, akan dia adu domba, bisa. Jadi akan memecah belah, memporak-porandakan satu golongan dengan lisan. Dengan lisan juga dia bisa menyatukan mereka, memadukan mereka. Dengan tutur kata yang baik, dia akan menyatukan kubu-kubu yang saling bertengkar, yang saling carut marut dan lain sebagainya. Dia akan bisa menyatukan dengan lisan. Dua orang yang bertengkar, dengan lisan seseorang bisa akan menyatukan, memadukan kembali. Jadi luar biasa. Yang kita ketahui saja seperti itu, belum yang nggak kita ketahui. Dengan lisan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bisa kita hitung. Fungsi lisan, nikmatnya lisan ini kita juga nggak bisa mensyukuri. Mau kita mulai lahir, misalnya kita masih kecil bisa bersyukur kepada Allah, sampai akhir hayat mensyukuri nikmat lisan saja nggak cukup masih. Sehingga luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kenikmatan ini luar biasa sekali, Masya Allah. Maka pantaslah selalu kita mensyukuri nikmat Allah, sehingga kita selalu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita, nikmat kita akan dijaga dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Insyaallah bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.